Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman bersama saya di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video kali ini ada mobil aja nih teman-teman. Nah, tapi dia colokan power outlet atau chargernya mati teman-teman. Keluhannya, teman-teman bisa lihat. Kita masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam ke sana. Di sana, di sana. Linknya di sana. Nah, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman. Di sini kita lihat. Jadi power outlet ini charger HP-nya mati ya. Kita ya di onin aja ya, teman-teman. Nah, di sini dia colokannya mati, teman-teman ya. Mungkin ada beberapa kasus ya, mungkin nanti pun teman-teman bakalan mengalami keluhan yang sama. Dan di sini saya menginformasikan buat teman-teman kalau terjadi hal seperti ini, teman-teman nggak usah panik ya. Karena sebetulnya teman-teman bisa melakukan perbaikannya itu sendiri di rumah tanpa memerlukan kunci-kunci ataupun alat multi sebagainya teman-teman ya, karena memang di sini untuk jalur power outlet buat colokan HP-nya ini berarti dia ada yang koslet atau putus teman-teman. Nah, penyebabnya apa? Teman-teman bisa simak videonya sampai dengan selesai sambil ngopi sambil ngudek teman-teman ya, dan jangan lupa buat teman-teman untuk like dan subscribe channel saya karena saya bakalan memberikan informasi yang menarik nih terkait fitur-fitur atau problem pada mobil teman-teman, terutama buat masalah ini nih ya, karena ini sering terjadi nggak bisa hidup colokan HP-nya. Sekarang kita periksa apa yang bisa memungkinkan ini bisa putus atau rusak teman-teman. Biasanya kalau misalkan ininya putus rusak, kita lihat jalur fuse-nya dulu di rumah teman-teman ya, karena mungkin teman-teman keterbatasan alat seperti untuk mengecek arusnya ya, pasti membutuhkan multi. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman bisa lakukan langsung pengecekan fuse atau sikring pada power outlet ini teman-teman ya, cari HP. Posisinya di mana teman-teman bisa simak. Kita lihat dulu ya. Posisinya kita matiin ya. Pertama kita lihat di sini ya, di kotak fuse-nya ini, junction box ini ada apa enggak teman-teman ya. Kita copot covernya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, di sini jalur semua fuse teman-teman ya. Nah, tapi kita cek satu per satu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada daftar nama-namanya ya di console box ini. Nah, kelihatan nggak teman-teman, di sini ada nama-namanya seperti fuse klakson, yang lainnya seperti lampu fog lamp. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya power outlet teman-teman. Nah, di sini power outlet 2 ya namanya, nama fuse-nya. Nah, tapi kita lihat di sini di junction box ini, di fuse-nya, coba kita lihat di sini di fuse-nya. Di urutan sini fuse junction box ini nggak ada teman-teman ya. Berarti memang untuk charger colokannya ini dia hanya pakai satu colokan. Berarti di sini dia nggak ada teman-teman ya, nggak ada yang namanya fuse power outlet. Nah, kita lihat di console box teman-teman ya, di sini berikutnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia posisinya ada di bawah sini teman-teman ya, junction block sini ya. Nah, kita cabut dulu ya. Up. Nah, di sini ada keterangan teman-teman ya. Nah, di sini ada keterangan dari nama-nama fuse-nya. Di sini kita lihat fuse power outlet teman-teman. Di sini ada keterangan power outlet, ternyata di sini ada ya. Dia 15 ampere teman-teman, kelihatan nggak? Jadi di urutan tengah-tengah ya, 1 2 3 4 5. Nah, di sini kita lihat fuse power outlet utamanya ternyata ada di dekat dashboard inian ya, laci teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, coba. Nah, kita lihat ya, di sini ada fuse junction block ya teman-teman ya, kelihatan nggak? Nah, di sini ada fuse junction block yang tadi saya bilang ya, di sini keterangannya ternyata dia di 15 ampere teman-teman ya. Nah, bagaimana cara nyabutnya? Di sini ada pencabutnya ya. Nah, kita cabut teman-teman ya. Di sini sikringnya ya. Kita lihat, kita cabut.
Kita lihat teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, ternyata dia putus teman-teman ya, fuse-nya ini. Nah, ini fuse-nya 15 ampere. Ini fuse power outlet namanya, yang buat charger colokan HP. Dia sudah putus, dan penyebabnya apa nanti kita cari tahu juga teman-teman. Pasti ada penyebabnya sehingga si fuse-nya ini putus. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Di sini ada yang namanya fuse spare teman-teman ya. Di sini ada yang namanya fuse spare pastinya ya, cadangan. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini ada yang namanya spare 15, 10 ya. Nah, di sini spare-nya ini maksudnya ini fuse cadangan teman-teman pada mobil ini. Jadi teman-teman bisa pergunakan fuse cadangannya ya. Di sini kita lihat. Nah, ini fuse cadangannya kita bisa gunakan teman-teman ya. Nah, kita cabut dulu. Nah, ini fuse cadangannya ya. Nah, ini masih bagus ya, masih nyambung ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita pasang ya. Nah, sudah kita pasang teman-teman ya. Nah, ini kita yang fuse lamanya kita taruh dulu. Nah, kita coba ya. Flashnya matiin. Mobil kita onin. Biasa kalau di on aja dia hidup ya. Cara colokan HP-nya. Nah, hidup ya teman-teman casannya. Kita coba cabut. Kita coba colok lagi. Nah, dia hidup ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman penyebabnya itu apa? Karena fuse itu kan bisa putus ya, karena kita yang namanya fuse putus pasti ada arus yang berlebihan ya. Nah, buat teman-teman, biasanya si power outletnya ini fuse-nya putus karena penyebabnya ini dari alat cigaretnya ini sendiri teman-teman ya. Dia ini sudah korslet, bisa dibilang ya, dalemannya ini dia sudah ada yang korslet, jadi sehingga memungkinkan si fuse yang ada di junction blocknya ini putus, dikarenakan mungkin teman-teman sering lupa menyabut colokan power outletnya ini terus menerus ya. Jadi pada saat awal start atau mungkin nggak dipergunakan, kelamaan ya, mungkin faktor umur juga, jadi si ini dia rusak teman-teman. Jadi saya saranin kalau apabila sudah mengganti fuse tersebut, teman-teman jangan memakai ini lagi ya, karena ini penyebab yang namanya fuse ini jadi putus teman-teman. Nah, kalau gitu buat teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe, karena saya bakalan memberikan informasi yang menarik nih terkait fitur-fitur atau problem pada mobil teman-teman semua ya. Jadi di sini kendala problem ternyata mudah ya, nggak perlu memakai kunci-kunci atau yang lainnya. Teman-teman sendiri pun bisa lakukan di rumah ya. Kalau gitu sampai jumpa sama saya. Untuk lain kali saya bakalan memberikan informasi yang menarik nih untuk video-video selanjutnya. Kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.